Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kembali kita bertemu pada petang hari ini dalam Tausiah Ramadan dengan judul Berinfak dan Sedekah di Tengah Musibah. Sedekah merupakan amal saleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menyampaikan beberapa keutamaan sedekah. Tujuan Allah menyampaikan keutamaan sedekah ini adalah untuk memotivasi kaum muslimin agar gemar bersedekah. Bisa kita bayangkan, jika seluruh kaum muslimin rajin bersedekah, sungguh akan banyak manusia yang akan merasakan manfaatnya. Di antara keutamaan sedekah adalah sebagai berikut. Pertama, pahala yang berlipat ganda. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid 18 dengan artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Pada ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah 261, Allah berfirman, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendarmakan harta bendanya di jalan Allah seperti seorang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan di setiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakannya kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Yang kedua, sedekah menghapuskan dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nisai, dan Ibnu Majah. Akan tetapi, tidaklah semua dosa-dosa dapat terhapus begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Dosa yang dapat terhapus dengan sedekah tersebut adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, misalnya orang-orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak halal, seperti diperoleh dengan cara mencuri, menipu, hasil riba, ataupun perbuatan maksiat yang ada kaitannya dengan hubungan antara sesama manusia, maka sedekah tidak akan dapat menghapuskan dosa sejenis seperti ini tanpa dibarengi dengan bertaubat. Yang ketiga, sedekah penawar panasnya siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda dengan artinya, sesungguhnya sedekah itu menjadi penawar dari panasnya siksaan kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, sedekah membebaskan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sedekah itu membebaskan kalian dari neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Darul Qutni, Ibnu Hubban, dan Al-Tabrani. Bersedekah itu tidak hanya dengan uang atau harta. Jika kita memiliki makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, juga dapat disedekahkan.
Nabi bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Jika tidak ada benda yang akan disedekahkan, maka bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Yang kelima, sedekah dapat menaungkan pada hari kiamat. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari hari kiamat adalah orang yang gemar bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amal itu tanpa diketahui oleh tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, sedekah amal yang pahalanya tidak pernah putus. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan maknanya, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakan ampunan untuk ibu bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, sedekah memanjangkan umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memanjangkan umur dengan sedekah dan silaturrahim, dan akan mencegah dengannya kematian yang buruk, dan akan menolak dengannya hal-hal yang tidak diingini dan dibenci. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kedelapan, sedekah membuka pintu rezeki. Oleh karena itu, tidak perlu takut berkurang rezeki karena bersedekah. Karena bersedekah itu akan meluaskan dan melapangkan dan membuka pintu rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta karena bersedekah, maka bersedekahlah kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Kesembilan, sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah insya Allah dapat menyembuhkan berbagai penyakit hati. Karena sedekah itu dapat membersihkan hati dan pikiran, dan atas izin Allah akan meringankan dan menyembuhkan penyakit-penyakit dari orang-orang yang gemar bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah, dan bentengilah harta kalian dengan bersedekah, serta hadapilah bala dengan doa. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu As-Sakir dan Ad-Dailami. Kesepuluh, sedekah menghindarkan dari segala kejahatan. Nabi SAW bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Hadis riwayat Baihaqi, At-Tabrani dan Ad-Dailami. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah di antara keutamaan sedekah yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk bersedekah supaya mendapatkan pahala dan manfaat yang luar biasa dari kekuatan sedekah tersebut. Mari kita tingkatkan sedekah di tengah musibah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.